warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi sama aku, Ivon Margiati. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih bertemu ya teman-teman untuk membahas materi-materi tentang SKB atau kompetensi teknis untuk teman-teman yang daftar di jabatan arsiparis. Nah, kali ini kita akan membahas tentang SOP kearsipan. Sebelumnya aku pingin promosi dulu. Ini karena banyak banget yang request kemarin, Kak, file PDF dari YouTube ada nggak sih? Tak beli, Kak. Nggak apa-apa beli. Aku sampai bingung tuh kasih harga mau berapa. Terus sebenarnya aku pengennya tuh share di YouTube aja, tapi karena memang banyak yang minta PDF-nya, ini aku kasih teman-teman semuanya. Silahkan bagi yang teman-teman berminat. Jadi ini e-booknya itu yang sudah aku share di YouTube ya teman-teman. Jadi materi-materi yang di YouTube aku bikin PDF dan boleh teman-teman pesan di link yang ada di flyer ini ya. Silahkan buat teman-teman yang daftar kearsipan, silahkan pilih yang flyer biru kalau untuk teman-teman yang daftar di jabatan pustakawan atau di bidang perpustakaan, silahkan linknya pilih yang di flyer kuning. Yuk langsung aja kita akan membahas materi tentang SOP di bidang kearsipan. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu ya teman-teman, SOP itu apa. Kalau teman-teman yang sudah bekerja pasti tahu ya tentang SOP, tapi buat teman-teman yang baru lulus kuliah atau baru berpengalaman nih di bidang kearsipan atau di perkantoran atau di mana ya mungkin ya yang belum pernah ada SOP, kita bahas dulu ya teman-teman. Pengertiannya adalah manual kearsipan atau SOP. Jadi SOP itu biasa disebut juga manual kearsipan yang secara umum merupakan suatu petunjuk untuk dapat menjamin berfungsinya pengelolaan kearsipan yang baku dan standar, mulai dari proses penciptaan arsip, penggunaan arsip, sampai penyusutan arsip. Nah, untuk SOP atau standar operasional prosedur itu memuat serangkaian petunjuk tentang cara dan urutan ya teman-teman. Nah, pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani prosedur tetap adalah pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk. Kita bahas untuk susunan SOP ya teman-teman. Yang pertama ada halaman judul, kedua keputusan pimpinan tentang penetapan SOP, 3 daftar isi SOP, 4 penjelasan singkat penggunaan, cara membaca dan menggunakannya, 5 bagian identitas seperti kualifikasi pelaksana, peralatan dan perlengkapan, pencatatan dan pendataan, dan lain-lain. Yang keenam adalah bagian flowchartnya, jadi tahapan kegiatannya, pelaksana, mutu bakunya, dan lain-lain ya teman-teman. Selanjutnya yang ketujuh adalah bagian pendukung. Untuk tujuan SOP itu yang pertama teman-teman, adanya tuntutan standarisasi dan keseragaman dari seluruh unit kerja yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan kearsipan. Kedua, tujuannya adalah adanya gambaran yang jelas mengenai tujuan dari masing-masing program kearsipan. 3. Menetapkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pengelola kegiatan kearsipan. Misalnya, tugas dan tanggung jawab unit kearsipan, tugas dan tanggung jawab tata usaha unit pengolahan, wewenang pembinaan sistem kearsipan, dan lain-lain. Yang keempat adalah tujuannya mempersiapkan dan memprogramkan kemungkinan perbaikan dari kebijakan prosedur kerja yang ada sebelumnya ke arah penyempurnaan. Dalam pembuatan SOP itu pasti ada simbol seperti ini ya teman-teman, ada 5 simbol. Yang pertama ini adalah simbol persegi dengan ujungnya yang runcing ya teman-teman, itu artinya sedang dalam proses ya. Kemudian ada juga simbol persegi tapi ujungnya tumpul teman-teman. Nah ini artinya proses awal dan atau akhir. Kemudian ada juga nih simbol yang ketiga, itu adalah penghubung untuk perpindahan halaman. Kemudian yang keempat belah ketupat itu adalah pengambilan keputusan. Dan yang kelima itu adalah anak panah. Kalau anak panah ini artinya adalah garis alir ya teman-teman. Nah dari uraian di atas semakin jelas bahwa SOP atau manual kearsipan itu memuat ketentuan nih, siapa yang akan melaksanakan kegiatan apa, dalam arti siapa nih, misalnya nih siapa atau unit kerja mana
yang disebut unit pengolahan. Apa fungsinya, terus kewenangannya apa, tanggung jawabnya seperti apa. Nah, kayak gitu nanti ada di dalam SOP ini. Siapa atau unit kerja mana yang disebut unit kearsipan yang berfungsi sebagai pembina kearsipan dan sebagai pusat penyimpanan arsip inaktif. Misalnya, kapan melakukan kegiatan kearsipan, di mana harus disimpan arsip aktif dan inaktifnya, atau bagaimana cara atau langkah-langkah dan prosedur untuk melakukan kegiatan kearsipan dari tahap awal sampai tahap terakhir. Itu untuk SOP itu kayak gitu teman-teman. Nah, ini aku kasih contoh, tak ambil dari contoh SOP-nya punya Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi SOP itu memuat dasar hukum teman-teman yang pertama. Dasar hukum tentang SOP yang dibuat, misalnya SOP tentang pengawasan kearsipan. Nah, di situ dasar hukumnya apa? Ditulis semua di kolom sebelah kiri ini. Kemudian keterkaitannya, terus kemudian ada peringatan. Nah, di sebelah kanan ada nomor SOP teman-teman. Nah, ini AP karena administrasi pemerintahan ya, ini aku ambil. Terus kemudian tanggal pengesahannya SOP itu tanggal berapa, terus tanggal revisi. Jika SOP itu ada revisi, di situ berarti dikasih tanggal revisi. Kalau ini SOP baru, berarti tanggal revisinya masih kosong. Kemudian disahkan oleh siapa? Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipannya, atau kepala dinas kalau di Pemda, kayak gitu ya teman-teman. Atau kepala bagian apa, misal teman-teman kerja di kementerian, disesuaikan dengan yang membidangi tentang kegiatan tersebut. Nah, judul SOP-nya itu tentang apa? Di bawah kolom atau baris ya teman-teman, di bawah baris disahkan oleh itu ada judul SOP-nya. Kalau ini tak ambil tentang penerimaan PNBP dan diklat kerjasama. Kemudian ada kualifikasi pelaksana. Di situ nanti ditulis tuh kualifikasinya apa aja. Kemudian ada peralatan perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan tersebut dan pencatatan serta pendataan. Nah, ini untuk halaman depannya. Kemudian, nah di belakangnya ini yang aku maksud dengan SOP atau Standar Nasional Prosedur. Kalau ini kan contoh dari Andri tadi tentang penerimaan PNBP dan diklat kerjasama ya teman-teman. Jadi kegiatannya itu ada 6 ya teman-teman, ada 6. Yang pertama menyerahkan perjanjian kerjasama dulu. Nah, di situ kan ada kolom lagi nih, pelaksana dan mutu baku. Kemudian ada keterangan. Nah, di pelaksana ini ada 3 kolom lagi teman-teman, dibagi menjadi 3, yaitu koordinator kelompok, substansi pelaksanaan dan kerjasama itu. Kemudian turun lagi jadi Kasubag TU. Kemudian ada juga bendahara penerimaan. Kalau ini disesuaikan dengan SOP yang dibuat ya teman-teman untuk koordinator, kasubag, bendahara kayak gini. Nah, kalau ini berhubungan dengan keuangan, jadi pelaksananya adalah bagian TU. Kemudian kolom sebelah kanan ada mutu baku, yaitu terdiri dari kelengkapannya, terus waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut itu berapa menit, berapa waktunya, ditulis di kolom sini. Kemudian outputnya itu apa, dan keterangan. Nah, dari 6 kegiatan ini dibikin tuh SOP-nya, disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan. Nah, kalau ini aku ambil juga untuk SOP di bidang kearsipan. Jadi ada nomor SOP-nya berapa, terus kemudian ada tanggal pembuatannya kapan, tanggal revisi jika ada revisi ya teman-teman seperti tadi, terus disahkannya tanggal berapa, disahkan oleh siapa, kemudian nama SOP-nya apa. Nah, ini aku kasih contoh untuk nama SOP-nya atau kegiatannya adalah perawatan arsip. Di bawah ini pasti ada 2 kolom ya teman-teman, sama seperti punya Andri tadi. Jadi tetap ada dasar hukumnya disesuaikan dengan peraturan yang ada di instansi tempat SOP itu dibuat. Kemudian ada keterkaitannya nih. Keterkaitannya yaitu adalah SOP penanganan arsip inaktif. Kemudian di bawahnya ada peringatan. Kalau kita bahas tentang perawatan kearsipan, berarti peringatannya nih, contohnya ada 1, perawatan arsip dilaksanakan minimal 3 bulan sekali. Terus kemudian yang kedua nih, berkas arsip yang bungkusnya rusak wajib diganti yang baru. Kemudian yang ketiga, box arsip yang rusak wajib diganti. Kemudian kualifikasi
Kualifikasi pelaksana di sebelah kanan kolomnya itu ada 3. Yang pertama, memahami tugas dan fungsi Disarpus, karena ini aku ambil dari Disarpus Pemda ya teman-teman. Kemudian yang kedua, memahami aturan kearsipan. Terus yang ketiga, lancar mengoperasionalkan komputer. Nah, di sini di SOP itu pasti ada peralatan atau perlengkapan yang digunakan dalam perawatan arsip. Nah, contohnya ini ada vacuum cleaner, kertas payung, dan lain-lain. Kemudian pencatatan dan pendataan. Di situ kalau ada pencatatan dan pendataan bisa diisi di kolom ini. Nah, untuk teman-teman yang mau daftar CPNS, kalau sepaham aku dari kisi-kisi, berarti teman-teman silahkan mempelajarin SOP di bidang kearsipan. Jadi bukan hanya materi tentang SOP itu apa, terus teori-teori itu kemungkinan ada, tapi tetap teman-teman yang dimaksud di kisi-kisi dari Kemenpan RB tentang SOP kearsipan itu, teman-teman minimal tahu SOP di kearsipan itu apa aja sih. Misalnya aku kasih ini 13 teman-teman. Untuk SOP pelayanan informasi arsip yang natif itu seperti apa sih SOP-nya. Terus kemudian untuk SOP pelayanan informasi arsip statis itu SOP-nya seperti apa. Nah, teman-teman bisa pelajarin itu. Mungkin teman-teman bisa download juga. Silahkan teman-teman cari referensi lagi. Bisa dari buku, bisa dari internet tentang SOP di bidang kearsipan. Ini aku kasih kisi-kisi sekiranya ada 13 SOP kearsipan. Boleh teman-teman kalau ada nih SOP di lain itu silahkan dipelajarin juga. Minimal teman-teman paham aja. Seperti yang aku sampaikan tadi, paham aja tentang penyusutan arsip dinamis tuh SOP-nya seperti ini, kayak gitu. Jadi nggak harus dihafalin semua karena memang materi kearsipan itu banyak banget, terutama peraturan perundang-undangan ya teman-teman. Banyak banget yang cerita di DM, udah pusing duluan sebelum bertempur. Tapi tetap semangat ya teman-teman. Semoga nanti diberi kelancaran dan kemudahan dalam mengerjakan soal-soal CPNS buat teman-teman yang daftar CPNS, dan dalam mengerjakan soal-soal P3K buat teman-teman yang daftar formasi P3K, karena di tahun ini ada 2 tes ya teman-teman, CPNS dan P3K, dan waktunya hampir berbarengan ya ternyata ya. Terima kasih teman-teman, semoga teman-teman selalu sehat, diberi kelancaran besok dalam ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.